Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas alasan kenapa Titan memakan manusia dan tidak punya kelamin. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi ini merupakan pertanyaan lama yang belum admin jawab, namun memiliki jawaban yang saling nyambung. Jadi orang-orang bertanya kenapa para Titan itu, khususnya Mindless Titan, memakan manusia dan bukannya binatang lainnya, contohnya kuda dan rusa saja mereka abaikan. Dan jawaban ini memiliki koneksi kenapa mereka juga tidak punya alat kelamin. Nah, seperti biasa jawaban ini merupakan teori karena belum ada kepastian dari autornya sendiri. Tapi tentu saja admin akan membahas secara detail dan berdasarkan data. Jadi pertama, jawaban alasan kenapa para Titan memakan manusia mungkin bisa kalian temukan pada papan informasi di Attack on Titan OVA-nya, tepatnya pada bagian ini, yaitu satu-satunya prinsip perilaku Titan adalah melahap manusia. Namun berdasarkan sebagai data dan catatan, tujuannya diduga untuk pembantaian dan bukan predasi. Nah, predasi maksudnya di sini adalah memakan mangsanya. Sebagai contoh pada gambar ini, karnivora memakan daging, herbivora memakan dedaunan dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Dari sini walaupun diduga adalah pembantaian, namun mungkin masuk akal. Jadi tahukah kalian bahwa pada awal terciptanya Titan pertama yang dimiliki oleh Ymir Fritz, Titan pertama saat itu digunakan untuk berperang melawan manusia dan juga disebut sebagai pembantaian besar-besaran bagi suku Eldia kepada Marley karena menang telak akibat kekuatan Titannya. Nah, sejarah pembantaian tak hanya sampai di sini. Dilanjutkan dengan kematian Ymir Fritz dan lahirnya ke-9 Titan juga digambarkan di mana mereka memangsa para manusia yang merupakan musuh bagi suku Eldia yang dulunya sangat berkuasa di tanah bumi ini hingga menyebut diri mereka sebagai kekaisaran Eldia. Dan ada perang terakhir yang bisa juga menjelaskan hal ini, yaitu perang besar di Lago yang terjadi 1200 tahun yang lalu. Kota besar Lago hancur pada satu hari saja, yang kemudian juga menjadi scene ending song pada season 2-nya, yang memperlihatkan betapa kejamnya kekaisaran Eldia saat itu dalam melawan musuhnya yang juga sesama manusia. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah dalam sejarah panjang ini, Titan selalu digunakan untuk berperang melawan manusia, bukan untuk berburu binatang dan lain-lain. Dalam catatan terakhir yaitu tragedi Lago, yang sepertinya hanya mengirim Titan tak berakal untuk menyerang kota Lago, sudah membuktikan bahwa inilah asal-muasal dari alasan kenapa Titan hanya mengincar manusia saja. Jadi ini tuh disebut sebagai gen turunan, tapi bukan untuk manusia, tapi untuk para Titannya. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kita tak bisa mengatakan bahwa di dunia Attack on Titan itu suku Eldia adalah orang barbar dan paling keji dalam sejarah. Ya, walaupun benar tapi tidak juga. Setiap manusia pasti ada yang jahat, ada juga yang baik. Tidak dalam satu turunan atau suku saja. Buktinya orang Marley pun ada yang jahat seperti Pak Kumis ini. Dan juga orang Asia pun ada juga yang jahat seperti Kiyomiya Sumabito ini yang hanya peduli negaranya ketimbang orang lain. Oke, kembali lagi kenapa disebut gen turunan Titan. Yang admin maksud adalah makhluk bersinar ini, atau biasa disebut juga sebagai parasit, makhluk yang mengubah Ymir menjadi Titan pertama kali. Jadi ada dugaan dialah yang memiliki sifat untuk memusnahkan manusia. Alasan kenapa ia bertahan begitu lama di muka bumi ini sampai bertemu Ymir, mungkin itulah alasannya. Plus jika pun benar atau tidak, mungkin sifatnya diperparah di mana Titan pertama digunakan untuk berperang dan menghancurkan manusia. Yang kemudian setelah meninggalnya Ymir Fritz, akhirnya sifat genetik untuk berperang dan bertahan hidup tertanam bagi setiap orang yang berubah menjadi Titan, khususnya kepada Mindless Titan. Nah, kenapa hal ini admin begitu yakin? Karena coba lihat, bagi pewaris Titan atau ke-9 Titan yang di mana masih 100% manusia mengontrol tubuh Titannya secara sadar, mereka tidak memakan manusia, tapi menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan lawannya. Berbeda dengan Mindless Titan yang artinya Titan tidak punya akal, ya sesuai namanya, mereka akan memakan manusia untuk membantai mereka, plus untuk bertahan hidup. Itu adalah insting alami yang dimiliki gen makhluk bersinar ini. Karena Mindless Titan sejatinya bukan lagi manusia, tapi makhluk yang berbeda yang sudah tidak punya otak manusia. Tapi mereka hanya dikendalikan oleh insting mereka dan kebiasaan mereka selama hidup.
Sebagai contoh, Talking Titan, orang yang dulunya menyembah Ymir palsu, ketika menjadi Titan tetap melakukan refleks menyembah Ymir, yang kebetulan orang yang ditemuinya mirip Ymir dulu. Tapi karena sudah tak bisa berpikir atau sudah tak punya otak manusia di dalam tubuhnya, makanya tetap ia menjadi Titan yang memakan manusia akibat insting alaminya. Admin jadi curiga sebenarnya, apakah alasan makhluk bersinar ini bertemu Ymir Fritz untuk memanfaatkan Ymir untuk terus membuat dirinya tetap hidup dan hidup di dalam tubuhnya. Sehingga ada perbedaan di mana Ymir memiliki kontrol pada tubuh Titannya, itu adalah murni pemikiran Ymir. Sedangkan Miles Titan adalah perwujudan asli makhluk bersinar ini, yang ketika melihat manusia pasti ia lahap dan dimasukkan ke mulut. Jadi itu alasan kenapa Titan memakan manusia. Ya, secara garis besar harusnya itu. Jawabannya adalah karena insting makhluk bersinar ini sudah turun-menurun ke gen para Sukeldia yang diubah menjadi manusia. Ditambah sejarah pertama Titan Ymir yang memusuhi manusia, membuat insting bagi Miles Titan hanya tertuju pada manusia dan membantai manusia saja. Sebagai catatan, admin pengen jawaban lain seperti Titan memakan manusia itu karena para Miles Titan berpikir mereka masih menjadi manusia, padahal bukan. Insting bertahan hidup mereka adalah memakan karena takut mati kelaparan. Itulah kenapa mereka harus memakan manusia untuk bertahan hidup. Tapi jawaban itu mungkin masuk akal, tetapi sedikit lemah, karena di depan mereka ada rusa ataupun kuda juga tidak dimakan. Makanya admin nggak memilih jawaban ini. Maka dari itu balik lagi ke jawaban awal saja ya, yaitu insting makhluk bersinar ini plus sejarah panjang Titan pertama yang digunakan untuk melawan manusia. Oke, sekarang kita akan menjawab kenapa Titan tidak punya kelamin dan apa hubungannya dengan memakan manusia. Jadi seperti yang kalian tahu, makhluk bersinar ini sepertinya memang didesain hanya untuk bertahan hidup tapi tidak untuk berkembang biak. Karena tugas berkembang biak dan memperbanyak diri adalah tugas manusia. Itulah kenapa ia melekat pada Ymir untuk memperbanyak turunan Titan atau dirinya di masa depan. Nah, maka dari itu sebenarnya tidak perlu yang namanya alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Plus mereka juga tidak butuh alat pembuangan. Ya, bagian belakang tentunya. Jadi perlu kalian ketahui lagi, asal muasal Titan pertama memang desainnya juga seperti itu. Yang memberikan Ymir kekuatan Titan bukan mengubah Ymir menjadi Titan. Bedakan ya kedua hal ini. Ibaratnya senter pembesar Doraemon yang mengubah manusia menjadi Titan. Itu beda dengan cara makhluk bersinar ini mengubah bentuk Ymir memiliki kekuatan Titan atau raksasa. Sehingga desain untuk alat kelamin atau organ pembuangan mereka tidak dibuat atau diperlukan. Alasannya kenapa? Menurut teori yang ada, selain makhluk bersinar ini adalah makhluk yang selalu bertahan hidup, makanya ia membuat desain Titan hanya digunakan untuk berperang dan membantai lawannya. Jadi tidak perlu ada yang namanya alat kelamin dan organ pembuangan. Karena ya, untuk apa guys? Logikanya dibalik aja, Titan bisa tetap hidup tanpa makan kan? Adalah benar, sudah dibuktikan oleh Ymir dan semua dari ke-9 Titan. Yang butuh makan dan minum itu adalah manusianya, bukan Titannya, benar kan? Sehingga alat kelamin tidak dibutuhkan karena memang tidak difungsikan untuk itu. Mereka pakai pipis atau beol pun tidak mungkin kan? Karena tetap manusianya yang melakukan hal itu, bukan Titannya. Sejatinya wujud Titan dibuat adalah untuk bertahan hidup dan juga berperang. Itulah kenapa tidak dibutuhkan kedua hal tersebut. Nah, dari sini bisa muncul kedekatan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, yaitu bisa jadi alasan kenapa Miles Titan memakan manusia adalah untuk memuaskan nafsu manusia mereka. Namun mereka tidak sadar sudah bukan manusia alias Titan tak berakal. Makanya dikatakan bahwa ketika mereka kenyang memakan manusia, mereka akan memuntahkannya kembali dari mulut mereka. Itulah juga alasan kenapa tidak diciptakan lubang pembuangan di belakang tubuh mereka, maupun di depan untuk pembuangan air seni mereka. Dan berbeda pada manusia yang masih bisa punya kesadaran, yaitu ke-9 Titan, tentunya mereka tidak pernah memakan manusia, kecuali untuk tujuan tertentu, misalnya Eren, demi mendapatkan kekuatan Titan.
Karena ya, Titan kan memang tidak butuh energi memakan sesuatu untuk tetap hidup kan. Beda sama manusia butuh makan dan minum. Titan tidak perlu, walaupun mereka nggak makan 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan bertahun-tahun. Contohnya Ymir palsu yang sudah hidup di luar tembok sekitar 60 tahun. Itu pun dengan cara mengubur diri tanpa makan dan minum sama sekali. Karena apa? Ya karena mereka sudah bukan manusia tapi Titan yang tidak butuh apapun lagi. Hanya tubuh abadi namun akal manusianya yang sudah hilang. Namun insting liar dan manusianya mungkin masih ada, sehingga mereka berpikir memakan manusia padahal aslinya tidak perlu. Jadi ya, begitulah jawaban kenapa Titan tidak memiliki alat kelamin plus pembuangan ya. Karena dari awal desain Titan tidak diperuntukkan untuk meniru sistem organ manusia, tapi hanya digunakan untuk bertahan hidup dan perang melawan makhluk hidup lainnya. Sebagai catatan terakhir, bagi yang bilang para mindless Titan memakan manusia adalah karena ingin jadi manusia kembali atau mengincar salah satu dari ke-9 Titan, itu admin gak anggap ya. Ya bisa juga salah satu teori tapi menurut admin lemah. Karena seperti yang kita tahu sesuai namanya, mindless Titan atau Titan tak punya akal. Bagaimana mereka mau berpikir, mereka aja nggak kepikiran kan? Dan hal ini juga tak pernah disinggung selama sejarah panjang Titan itu ada. Sekian. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.